Bapak Ibu sudah hadir di kelas virtual kita. Apakah ada yang belum masuk kali ini? Oh, semua sudah. Pak Beni, Pak Beni sudah masuk. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita masuk di ruang kolaborasi. Jadi nanti kegiatan Bapak Ibu semua mempresentasikan hasil kegiatan yang kemarin ya Bapak Ibu. Mari kita buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Apakah siap belajar? Siap. Oke, terima kasih. Kita mulai dengan memfokuskan pikiran dan hati kita untuk menerima pelajaran hari ini, belajar bersama kita hari ini. Kita pejamkan mata, fokus ke nafas kita. Tarik nafas panjang, hembuskan. Tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan Bapak Ibu. Bila di pikiran kita berkecamuk, biarkan. Pikiran itu melompat-lompat seperti kera, biarkan. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, yang bisa kita kendalikan nafas kita. Kalau kita bisa mengendalikan nafas kita, maka jantung kita juga akan terkendali, tidak berhentak cepat. Cukup sekian Bapak Ibu mindfulness kita, terima kasih. Kemudian selanjutnya, sebelum kita lanjut, apakah yang menjadi harapan Bapak Ibu pada presentasi hari ini? Bapak Ibu bisa menjawab di Jamboard, link sudah ada di chatting room kita. Terima kasih, sepertinya sudah nampak semua. Coba Bu Yuni, apa harapan Bu Yuni? Oh, Bu Yuni yang merah jambu ini ya Bu Yuni ya. Apa Bu Yuni? Disiplin positif. Oke, Bu Yuni berharapan pada presentasi hari ini mendapatkan finally dari presentasi itu disiplin positif. Kemudian, bentar Ibu kursornya nggak jalan ya. Kemudian skenario pada kegiatan hari ini ada pembukaan 10 menit, presentasi kelompok nanti 90 menit, 5 menit. Di sini kan ada studi kasusnya 4 Bapak Ibu. Berarti nanti kita bagi menjadi 4, kemudian ada tanya jawab 20 menit dan penutup 20 menit Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran hari ini, Bapak Ibu dapat mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan teman Bapak Ibu. Kesepakatan belajar kita ini sudah ada 6 poin. Apakah ada yang mau ditambahkan atau dikurangi Bapak Ibu? Dikurangi aja Bu. Apa Pak Eko? Yang nomor 6 dihapus saja. Mengikuti sesi kelas. Aduh Pak Eko lagi galau ya. Apakah teman yang lain setuju? Apakah Bapak Ibu yang lain setuju dengan pendapat Pak Eko? Enggak Bu, jangan Bu. Itu harus riang gembira kita Bu. Walaupun agak capek sih Bu. Ya harus tetap gembira Pak Eko. Oke, terima kasih. Siap. Siap, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia untuk menyepakati belajar bersama kita hari ini. Tepuk tangan, hore, kita sudah berhasil dengan kesepakatan kita. Kemudian sebelum presentasi, Bapak Ibu ada beberapa kesepakatan kita. Nanti kita bagi kelompoknya menjadi 4. Masing-masing harus mempunyai timer. Kemudian siapa yang jadi juru bicara,
karena ada 4 studi kasus, maka ada 4 kelompok. Jangan lupa share screen bahan presentasinya. Kemudian kelompok 1 akan diberi umpan balik oleh kelompok 2, demikian seterusnya sampai dengan kelompok 4. Jangan lupa Bapak Ibu, umpan baliknya harus yang membangun, yang konstruktif. Di situ dituliskan Bapak Ibu, di beberapa pertanyaan untuk umpan balik itu harus menarik. Kemudian hal apa yang paling menarik ditemukan di presentasi itu? Sampai peran gurunya apa di budaya kelas, di budaya positif di kelasnya. Kemudian di sini ada rubrik Bapak Ibu, ada rubrik penilaian ruang kolaborasinya. Di situ ada rubrik tentang kualitas hasil analisis studi kasus. Kalau Bapak Ibu ingin nilai 4, berarti Bapak Ibu bisa membaca di situ kriteria apa saja yang masuk. Kemudian efektivitas penyampaian. Kemudian ada pengaturan waktu. Nah, kemudian dalam memberikan tanggapan itu bagaimana, apakah tepat atau tidak. Bapak Ibu bisa mempelajari di rubrik penilaian ruang kolaborasi. Bapak Ibu sekarang silakan presentasi. Seperti kesepakatan kemarin, kita akan mulai dari kelompok 1. Silakan presentasi kelompok 1. Baik Bu, gitu. Ini saya kirim file ya Canva-nya. Sudah ya, terlihat. terima kasih Pak Eko. Iya, makasih. Aduh, kelompok 1 bagus sekali Bapak Ibu. Silakan kelompok 2 memberikan umpan balik. Nah, sampai kita kepada kelompok 3. Kelompok 4 sudah memberikan umpan balik. Sekarang presentasi di kelompok 4. Ini kelompoknya Pak Muji. Pak Muji bisa ditekankan itu hasil akhirnya. Ya. Oke, bagus sekali. Jadi Ibu Siti itu berhasil memandu siswanya ya Pak, untuk menuju solusi yang lebih baik. Ya, jadi dia mengajarkan pentingnya berdamai dan belajar dari kesalahannya. Terima kasih Pak Muji. Dan itu sudah diberikan umpan balik oleh kelompok 1. Oh, ada Pak Beni mengangkat tangan. Silakan Pak Beni. Baik Ibu, saya mau menambahkan saja. Jadi memang budaya positif yang akan diterapkan itu yang sesuai dengan kasus itu memang bikin kita bingung tadi awalnya Bu ya di kelompok, tapi ya akhirnya dengan sama-sama berdiskusi ya kita bisa memilih salah satu, akhirnya kasus ini terpecahkan. Makasih Ibu. Oke, terima kasih. Jadi dari studi kasus dari 1, 2, 3, 4 itu Bapak Ibu sudah di mana nih peran guru? Apakah kontrol ataukah restitusi? Ataukah dia berhasil memandu untuk menjadi yang baik? Jadi ada peran dan ada strategi yang sudah Bapak Ibu terapkan untuk menjadikan studi kasus itu mempunyai solusi yang tepat. Nah, kita akan tanya jawab tentang hasil diskusi kelompok tadi. Benang merahnya apa? Benang merah dari hasil diskusi hari ini, silakan Bapak Ibu tulis di Jamboard ya, linknya sudah Ibu berikan. Oh, ini sudah masuk Pak Eko. Ada Bu Fitri, ya, ada Pak Muji, Bu Yuni, ada Pak Eko. Ini Pak Eko nulis 2 sampean ini. Apa maksudnya Pak Eko itu? Disiplin positif dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Apa maksudnya Pak Eko? Maksudnya budaya positif kita itu harus bertambah setiap hari. Tidak hanya 1 dan itu saja. Demikian Ibu. Oke, terima kasih. Sampai nulis 2 ini Pak Eko. Kemudian Pak Muji. Pak Muji sudah tadi. Bu Yuni.
kebutuhan dasar dasar manusia. Itu bisa dijelaskan Bu Yuni? Ya Bu, jadi seperti ini prememori. Oke, terima kasih Bu Yuni. Jadi kebutuhan dasar manusia itu seperti murid Bu Yuni. Jadi setiap pagi ada yang minta dipeluk ya Bu Yuni ya. Ada yang diberikan kasih sayang. Nah, itu salah satunya ya Bapak Ibu. Betul Bu. Iya. Kemudian Bapak Ibu, adakah materi yang belum dipahami dalam modul 1.4? Oh, ternyata semua sudah paham Bapak Ibu tentang restitusi, tentang teori kontrol, sampai memvalidasinya juga sudah Bapak Ibu. Terima kasih dengan praktek diskusi, kemudian menyampaikan diskusi, dan tadi ada kegiatan umpan balik, Bapak Ibu menjadi lebih paham. Jadi begitulah sistem belajar kita ya, merdeka, mulai dari diri sampai aksi nyata itu membuat kita belajar terus berkesinambungan. Nah, untuk penguatan hasil presentasi hari ini, Ibu akan menguatkan dari Jamboard yang sudah Bapak Ibu sampaikan bahwa dalam menganalisa kasus, jadi Ibu ini menyaring, merangkum dari semua benang merah yang sudah Bapak Ibu tuliskan di Jamboard tadi, bahwa dalam menganalisa kasus itu kita harus menerapkan strategi. Strategi apa menurut Bapak Ibu? Bu Fitri, apakah bisa dibantu untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya Ibu. Jadi menurut saya pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang restitusi, disiplin positif yang akan bisa kita terapkan di kelas kita. Itu Bu. Oke, terima kasih. Jadi ada strategi, kita harus memberikan restitusi yang benar ya Bu Yuni. Kemudian ada keyakinan kelas, jangan lupa melibatkan murid. Jangan lupa juga kita posisi kontrol sebagai manajer, dan jangan lupa disiplin positif itu tujuannya kalau ada yang tidak benar, kita harus memulihkan siapapun itu setelah dia berbuat salah, jadi melakukan validasi. Begitu ya Bapak Ibu, sepakat untuk kesimpulan pembelajaran hari ini Bapak Ibu? Sepakat. Oke, terima kasih. Sudah tidak ada yang raise hand lagi. Terima kasih karena sudah belajar dengan fokus di sesi ini Bapak Ibu. Waktuku kurang berapa menit ya. Untuk tahapan berikutnya Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu cek di LMS. Kemudian yang akan datang Bapak Ibu melakukan demonstrasi kontekstual. Iya Pak Eko, silakan. Pak Eko mengangkat tangan ini. Oke, saya mau tanya Ibu gitu, bagaimana kalau kita budaya positif, udah gitu ketemu budaya negatif, solusinya bagaimana? Waduh, kita harus memberikan pemahaman ke yang melakukan budaya negatif. Berarti itu ada hukumannya nanti Bapak. Jadi kita berikan pemahaman ke yang bersangkutan, ke gurunya, dan juga diberi mengingatkan lagi tentang keyakinan, kesepakatan yang sudah kita buat dengan muridnya. Begitu ya Pak Eko, bagus sekali pertanyaan Pak Eko. Terima kasih itu Ibu. Relevan dengan Pak Instruktur tadi ya, yang disiplin negatif itu yang belum sempat kita bahas juga. Sudah cukup Pak Eko?
Cukup, Kita Bu. kembali ke demonstrasi kontekstual. Bapak Ibu harus mempraktekkan pemahaman tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, ini relevan dengan pertanyaan Pak Eko. Segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya, jangan lupa cek SMS-nya. Kita tutup dengan berdoa pertemuan kali ini. Siapa yang mau memimpin doa? Saya boleh, Bu. Boleh, silahkan Pak Eko. Terima kasih, Alhamdulillah, ya Allah, hari ini kita diberkahi kesehatan dan semangat menjadi calon fasilitator. Semoga lulus 100%. Terima kasih. Amin, terima kasih. Amin, amin Pak Eko, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga doanya selalu ya, doa positif itu selalu dikabulkan. Kita foto bersama Bapak Ibu. Berikan senyum manis ke rekan-rekan kita. Senyum manis kelihatan giginya. Terima kasih. Pak Eko nyepret dong. Nanti jangan lupa dibuat banner ya. Ceklik, ceklik, ceklik. Banyak sekali Pak Eko cekliknya. Kemudian anggrek bulan, bunga selasih. Sekian dan terima kasih. Salam waras semua Bapak Ibu. Terima kasih. Bye. Terima kasih Bu Rita.